Pemirsa, untuk pertama kalinya sejak ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Februari lalu, artis Ibrahim Salahuddin Azari atau Ibra Azari pada hari Jumat kemarin akhirnya mau memberikan komentar kepada para wartawan mengenai kasus narkoba yang sedang dihadapinya di markas Polda Metro Jaya. Pada kesempatan itu, Ibra menjelaskan semua kejadian dan masalah yang timbul sehubungan dengan penangkapan dirinya serta tanggapan Ibra mengenai status hukumnya saat ini. Dan seringnya Inul tampil dalam berbagai acara di televisi. Menariknya lagi, Inul tampil tidak hanya sekedar sebagai bintang tamu dalam sebuah program televisi, tapi juga dimanfaatkan oleh stasiun televisi untuk mendongkrak rating acara mereka. Pemirsa, tahun 2003 ini bisa dikatakan tahunnya artis dangdut yang memiliki goyang khas ngebor, Inul Daratista. Karena seperti sebuah magnet, sosok dan penampilan Inul selalu menarik dan ditunggu masyarakat untuk melihatnya. Tentu saja popularitas Inul itu tidak hanya dinikmati dirinya sendiri, tapi juga berbagai kalangan termasuk para pembuat tayangan televisi. Maklum saja, sejak goyang ngebornya menjadi kontroversi, para pembuat tayangan di televisi seakan berlomba menampilkan sosok Inul. Menariknya, oleh mereka, Inul tidak sekedar sebagai bintang tamu, tapi juga dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan rating acara mereka. Dan hal ini pun terbukti, sebab beberapa tayangan di televisi yang menampilkan Inul memperoleh rating yang tinggi dari sebelumnya. Ambil contoh tayangan KD Show di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Selama setahun mengudara, acara tersebut belum pernah menembus 100 besar top rating program televisi hasil survei AC Nielsen. Tapi ketika menampilkan Inul, KD Show meraih rating tinggi dan menembus peringkat 100 top rating. Belum lagi tayangan bertema dangdut yang juga meraih rating tinggi dan masuk 100 top ranking program televisi karena menampilkan Inul di acaranya. Sebenarnya semua artis yang kita pakai di KD itu tentunya untuk mendongkrak rating, dan memang pada kenyataannya waktu Mbak Inul mengisi acara di KD itu ratingnya sangat meningkat. Ya karena memang Mbak Inul sendiri itu sekarang sangat dinanti-nanti oleh semua pemirsa ya, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Pada kenyataannya bukan saja di Indonesia, bahkan di Times Magazine, Newsweek segala macam mengakui bahwa Inul adalah artis yang sangat ditunggu oleh semua orang gitu. Cukup surprise ya, kita kejutan juga buat kita. Artinya program in-house yang selama ini ya mungkin untuk 2 digit untuk gini hari ya, karena saingan sudah semakin banyak kayak gitu kan, untuk mencari 2 digit itu nggak mudah gitu loh. Jadi dengan adanya Inul masuk atau duet maut ya masuk ke 10 besar, itu ya surprise juga buat kita gitu. Inul itu memang potensi yang terbesar adalah di goyangnya itu kan ya, goyang yang dibilang goyang ngebornya itu. Nah saya merasa itu mestinya dikemas lagi, dimodifikasi, dipoles lagi. Saya pikir itu mungkin akan bisa long term, bisa jangka panjang gitu. Mengenai adanya fenomena baru pada tayangan televisi yang memanfaatkan sosok dan penampilannya untuk mendongkrak perolehan rating, Inul pun dengan polos berujar. Ya, alhamdulillah semua stasiun televisi bisa merasakan bakat yang saya punya di sini, dan banyak mendapat rezeki dan keuntungan bagi semua stasiun televisi. Saya bangga sekali ya. Cukup menggembirakan karena saya tahunya juga baru kali ini gitu. Dengan banyaknya tayangan televisi yang memakai Inul sebagai bintang tamu, apakah Inul mematok tarif khusus kepada mereka dalam setiap penampilannya? Untuk semua infotainment, semua televisi swasta, saya tidak memasang tarif mahal. Ya, cuman mereka tahu sendiri memberi saya lebih gitu, karena memang yang harus saya lakukan di sini mungkin mau dari segi kostum mungkin saya harus lebih baik. Mereka juga menjaga image-nya itu ya. Jadi saya tidak memasang tarif mahal, tapi mereka ngerti sendiri gitu. Sebagai artis yang sering muncul di berbagai tayangan acara televisi, bagaimana Inul mengantisipasi agar pemirsa tidak bosan melihat dirinya di televisi? Mungkin nanti 2-3 bulan lagi saya pengen belajar untuk mengarah ke lebih bagus lagi ya, dengan tari-tarian saya yang terbaru, mungkin dengan bermacam-macam tari-tarian dari koreografer yang mengajari saya gitu. Anda akan berusaha untuk mengadopsi lagi tari-tarian lain sebagai? Iya, untuk mengadopsinya iya, tapi goyang ngebor tetap dengan goyang-goyang yang lain juga akan saya tambah gitu.
Lantas bagaimana pula tanggapan Inul bila suatu saat nanti ia sudah tidak dipakai oleh para pembuat acara televisi? Tidak ada masalah, itu berarti sudah bukan rezekinya saya. Saya pasrah aja, sementara saya jalani apa adanya di sini dulu. Ya alhamdulillah kalau stasiun TV walaupun sudah banyak yang terbaru masih memakai saya, tapi semua tergantung penilaian mereka semua. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. You say I should do it differently. Pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya, Forum Film Bandung atau FFB kembali menggelar Festival Film Bandung 2003. Tahun ini merupakan yang ke-16 kalinya FFB mengumumkan film-film pilihannya dan tahun ke-6 menilai sinetron pilihannya. Dan pada tanggal 1 April kemarin, FFB telah memilih 13 judul film nasional yang telah dikelompokkan dalam 7 nominasi terpuji. Di antaranya film Eliana, Marsina, 5 Sehat 4 Sempurna, Telegram, Kafir, dan Rumah Ketujuh. Film-film tersebut merupakan film yang diputar di bioskop wilayah Bandung selama periode Maret 2002 hingga Maret 2003. Sedangkan aktor dan aktris yang masuk nominasi terpuji di antaranya Sandi Nayoan, Ayu Azari, Meriam Belina, dan pendatang baru yang namanya sedang bersinau, Rahel Mariam. Sementara itu untuk memilih sinetron terpuji, FSB membagi nominasi sinetron serial dan sinetron lepas berdasarkan temanya. Seperti sinetron drama terpuji, sinetron komedi terpuji, sinetron laga terpuji, sinetron drama remaja terpuji, dan sinetron lepas terpuji. Beberapa sinetron yang ditayangkan RCTI masuk dalam nominasi tersebut, seperti sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten, Adilah, Jaka Tingkir, dan Pelangi di Matamu. FFB juga telah mengumumkan nominasi aktor dan aktris sinetron terpuji Festival Film Bandung 2003. Ada Tengku Firmansyah, Slamet Raharja Jarot, Cok Sindara, Angel Ibrahim, Titi Kamal, dan Ria Irawan. Pemirsa, untuk mempermudah mengetahui berbagai informasi mengenai Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI, Jumat tadi malam PARSI membuka website yang diberi nama parsiplus.com di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PARSI Anwar Fuadi beserta jajarannya dan juga anggota PARSI. Pembukaan website itu merupakan salah satu program PARSI dalam mengembangkan sayapnya ke bidang bisnis. Pemirsa, belum lama ini petugas Polda Metro Jaya yang menangani kasus narkoba Ibra Azari menyatakan bahwa Ibra adalah seorang pemakai dan pengedar narkoba. Dengan demikian Ibra terancam hukuman mati atau seumur hidup. Lalu bagaimanakah Ibra Azari menanggapi status dan ancaman hukuman terhadap dirinya itu? Pemirsa, untuk pertama kalinya sejak ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Februari lalu, artis Ibrahim Salahuddin Azari atau Ibra Azari pada hari Jumat kemarin akhirnya mau memberikan komentar kepada para wartawan mengenai kasus narkoba yang sedang dihadapinya di markas Polda Metro Jaya. Pada kesempatan itu, Ibra menjelaskan semua kejadian dan masalah yang timbul sehubungan dengan penangkapan dirinya serta tanggapan Ibra mengenai status hukumnya saat ini. Seperti diketahui pada tanggal 20 Februari lalu, Ibra Azari ditangkap petugas Polda Metro Jaya di Wisma Bumi Raja Wali Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pada saat itu polisi menemukan barang bukti dari Ibra berupa 8,5 gram kokain, 16,7 gram syabu-syabu, dan 230 butir ekstasi. Pada awalnya status hukum Ibra adalah sebagai pemakai. Namun pada perkembangannya, polisi yang menangani Ibra merubah status hukum Ibra menjadi tersangka sekaligus pengedar. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati atau seumur hidup dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Ibra menyerahkan kepada kuasa hukumnya yang baru Hairil Anwar SH karena berita acara pidana kasus hukum Ibra yang telah diserahkan polisi ke Kejaksaan Tinggi ternyata oleh Kejaksaan Tinggi dikembalikan lagi karena dinilai belum lengkap. Itu hanya ada ini aja, ada tambahan BAP karena kan saya ada pergantian lawyer ya. Itu bukannya apa?
Itu bukannya kewenangan saya, itu kan semua kan pengadilan. Ibra Azari kemudian menjelaskan mengapa ia mengganti Farhad Abbas dengan Hairil Anwar SH, pengacara yang dulu pernah menanganinya dalam kasus narkoba tahun 2000 lalu. Karena saya pikir untuk mengurus kasus saya kemarin itu kok nggak ada perkembangannya gitu loh. Malah yang kayak ada tidak mampu atau kurang capable atau apa? Bukannya kurang capable ya, enggak. Mungkin karena waktu itu kondisinya saya juga kan baru yang pertama ketangkap itu kan.